بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi down, kalau kita lagi drop, kalau kita lagi patah hati, kalau kita lagi galau berat, maka ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Lalu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya kita as-shalah. Sehingga kalau kita lagi berat hatinya, lagi malas, lagi gak bisa ngapa-ngapain, sholat aja 2 rakaat. Mau sholat syuruk, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat qobliyah, ba'diyah, mau sholat galau gitu kan. Apa sholat galau? Istikharah. Galau milih yang mana? Yang hijabnya hitam atau yang hijabnya putih? Sama-sama berhijab, itu boleh. Tapi kalau yang satu berhijab, yang satu belum berhijab, ini gak perlu pakai istikharah. Pilihlah yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, kalau dua-duanya gak berhijab, nah ini lebih galau lagi nih. Kalau dua-duanya berhijab, galau. Milih yang mana? Yang satu hafal Quran, yang satu lagi hafal hadis. Ya, keren ya. Yang satu hafalnya Al-Fatihah, yang satu hafalnya Innamal a'malu binniyat. Jadi dua-duanya hafal ayat dan hadis, walaupun pembukaannya doang. Intinya teman-teman, pelajaran dari Isra dan Mi'raj yang pertama itu, Nabi itu jatuh patah hatinya bukan karena Khadijah meninggalkan beliau, tapi karena Khadijah wafat. Kalau kita mungkin patah hatinya ditinggalin, ditikung. Ini kata-katanya berat, ditikung gitu kan. Kata-kata yang membuat gimana gitu, Ustaz? Mengenang sesuatu Kak Buni. Sesuatu yang menyakitkan gitu, Ustaz. Wah, luar biasa. Pernah berarti Kak Buni? Dulu. Jadi kayak ditinggalin, jangankan ditinggalin orang yang kita sayangin ya, ditinggalin grup aja itu berat loh. Bukan left group, di left sama grup. Teman-teman pernah left group? Pernah. Nah, pernah nggak di left sama grup? Di left sama grup tuh gini, grupnya tiba-tiba sepi, ternyata mereka bikin grup baru di sebelah. Kita doang yang nggak dimasukin gitu kan. Tadinya grupnya isinya 10 orang, sekarang grupnya di sebelah 9 orang, kita doang yang gak masuk. Ini namanya di live sama grup. Gak usah di live sama grup, di unfollow aja tuh berat gitu. Apalagi followersnya cuma 1. Dia. Terus di unfollow, akhirnya kita pakai akun palsu biar bisa stalking gitu. Pengalaman Ustadz, dikit. Jadi teman-teman, kalau kita ngerasain perasaan sedih yang kayak Rasul, walaupun mungkin kasus kita tuh nggak selevel Rasul lah ya. Kasus Rasulullah kan keren banget ya, ditinggalkan oleh pacar halalnya. Dan ditinggalkan juga bukan dikhianati, ditinggalkan wafat. Kalau kita mungkin ditinggalkan oleh orang yang belum halal buat kita. Maka kalaupun kita harus sedih, masalah hubungan dengan seseorang, masalah persahabatan, masalah sekolah, masalah pekerjaan, apapun masalah kita kalau lagi sedih, Isra Mi'raj lah dengan sholat 2 rakaat. Sedih dikit langsung wudhu, Allahu Akbar. Ketika kita sholat kita bisa curhat sama Allah. Apa curhat kita yang lagi sakit hati di dalam sholat teman-teman? Apa doa sakit hati di dalam sholat? Doa yang lagi sakit hati kalau lagi sholat itu sebetulnya kita pada hafal. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak
curhat gitu sama Allah. Sehingga oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj adalah membawa pulang sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itulah Isra Mi'rajnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama teman-teman. Jadi kalau sekarang kita udah nggak ada alasan lagi buat kayak galau berlarut-larut. Apalagi sampai kayak misalnya nggak ngapa-ngapain. Sampai kita misalnya jadi menyakiti diri sendiri. Kadang ada orang saking galaunya kayak pengen bunuh diri gitu kan ya. Kayak di Jepang tuh, bunuh diri jadi hobi. Jadi kayak kalau kayak bete dikit, gue bete terus mau bunuh diri Jadi bunuh diri itu kayak bete dikit bunuh diri. Terus di sana tuh sampai ada di Jepang itu bunuh diri online. Jasa bunuh diri online. Jadi kita bisa pesan mau bunuh diri dengan cara apa? Dengan cara kayak diracun, dengan cara dengan dicekek, dengan cara diputusin, nah itu paling berat tuh. Dengan cara misalnya kayak disamperin mantan tapi dia udah berdua sama pasangan halalnya gitu kan ya. Ini lebih berat lagi gitu. Artinya di sana tuh bunuh diri tuh jadi hobi teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh nggak tahu sholat. Mereka tuh nggak bisa Isra Mi'raj ketemu Allah. Padahal sholat itu untuk orang beriman itu ketemu Allah. Makanya Nabi mengatakan beribadahlah kepada Allah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Kalau kalian gak bisa ngerasain melihat Allah, yakinlah Allah melihat kalian. Ini pentingnya sholat nih teman-teman. Dan di antara 5 waktu sholat, ternyata sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mendengar bacaan kita dari jarak dekat. Sholat apa? Sholat subuh. Allah itu langsung melihat kita dari jarak dekat. Kenapa jarak dekat? Karena sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min dhi hajah. Apakah kalian punya masalah? Apakah kamu punya masalah? Sini aku selesaikan masalah kamu. Ya ibadi, hal min taib, wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya dosa? Sini aku ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga sholat 5 waktu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah sholat subuh. Sholatnya paling sedikit, cuma 2 rakaat, tetapi dia paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena sholat subuh inilah sholat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar curhat kita dari jarak paling dekat. Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Kemudian sholat yang lain-lainnya. Tapi nomor 1 sholat subuh. Kalau sholat subuhnya udah mampu, insya Allah sholat yang lain semuanya ringan. Ini pentingnya sholat sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Ista'inu bis sabri was sholat.